Salam sejahtera buat kita semua. Senang sekali saya bisa bertemu dengan Ibu Bapak Saudara sekalian dalam program Renungan Harian GKPO Halim Perdana Kusuma. Sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur kepadamu. Tuhan memelihara hidup kami dengan kasih-Mu. Kebangkitan Yesus Kristus yang kami rayakan beberapa minggu yang lalu terus memberi pengharapan dan penguatan bagi kami untuk kami memiliki keberanian untuk terus hidup, berkarya, dan terus mewartakan kebangkitan Yesus Kristus. Hari ini sebelum kami memulai berbagai aktivitas, kami mohon kuasa Roh Kudus membimbing kami memahami firman Tuhan untuk kami pedomani dalam menjalani hidup ini. Kami mohon ya Tuhan, berfirmanlah karena kami sedia mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab kita hari ini, Yeremia pasal 30 ayat 1 sampai dengan ayat 7. Firman Tuhan demikian. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, beginilah firman Tuhan Allah Israel, tuliskanlah segala perkataan yang telah kufirmankan kepadamu itu dalam suatu kitab. Sebab sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan memulihkan keadaan umatku Israel dan Yehuda, firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan mereka ke negeri yang telah memberikan kepada nenek moyang mereka, dan mereka akan memilikinya. Inilah perkataan-perkataan yang telah difirmankan Tuhan tentang Israel dan tentang Yehuda. Sesungguhnya beginilah firman Tuhan, telah kami dengar jerit kegentaran, kedahsyatan, dan tidak ada damai. Cobalah tanyakan dan selidiki, adakah laki-laki melahirkan? Mengapakah setiap laki-laki kulihat tangannya pada pinggangnya seperti seorang perempuan yang melahirkan? Mengapakah setiap muka berubah menjadi pucat? Hai, alangkah hebatnya hari itu. Tidak ada taranya. Itulah waktu kesusahan bagi Yakub, tetapi ia akan diselamatkan daripadanya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tema renungan kita hari ini ialah janji pemulihan. Saudara-saudara, janji yang setiap orang sering melakukan perjanjian baik formal maupun non formal. Janji untuk bertemu dengan orang lain atau buat perjanjian tertulis. Perjanjian mesti melibatkan dua orang atau lebih. Para pihak tentu akan sepakat dan berupaya untuk memenuhi isi perjanjian. Tetapi ada juga janji yang hanya sepihak. Artinya saya mau memberikan sesuatu kepada orang lain dan dapat saja orang lain ketahui, tapi juga dia bisa juga tidak mengetahui. Dalam Alkitab seringkali kita jumpai kata perjanjian. Dan Allah berjanji kepada Abraham, Ishak, Yakub, para nabi. Dalam bacaan Alkitab kita hari ini, Allah berjanji kepada Yeremia untuk disampaikan kepada umat Israel. Perenungan tentang janji pemulihan Israel seperti yang disampaikan dalam Yeremia 30 ayat 1 sampai 7 membawa kita pada pemahaman tentang kesetiaan dan kuasa Allah dalam memenuhi janjinya kepada umat. Di tengah-tengah kegelapan dan kesusahan, Allah memberikan janji-janji pemulihan yang penuh harapan bagi umatnya. Pertama, kesetiaan Allah terhadap janjinya. Firman Allah kepada Yeremia menegaskan bahwa meskipun umatnya mengalami kesulitan dan penindasan, Allah tidak melupakan janjinya. Allah tetap setia dan akan memenuhi janjinya untuk memulihkan umat. Ini adalah pengingat bagi kita hari ini bahwa kita dapat percaya pada janji-janji Allah meskipun situasi di sekitar kita mungkin gelap dan sulit. Kedua, harapan akan pemulihan. Firman Allah menyatakan bahwa waktunya akan datang untuk pemulihan umat. Inilah pengingat bahwa meskipun kita mungkin mengalami kesukaran saat ini, kita memiliki harapan akan masa depan yang lebih baik. Allah memiliki rencana pemulihan bagi umat dan kita boleh menanti-nantikan saat itu dengan penuh harapan. Ketiga, keselamatan dalam kesukaran. Meskipun hari-hari sulit akan datang, Allah menjanjikan keselamatan bagi umat. Ini menunjukkan bahwa Allah tidak hanya memulihkan, juga melindungi umatnya dalam perjalanan mereka melalui kesulitan. Keselamatan Allah hadir dalam segala situasi, bahkan yang paling sulit dan tak dapat dipikirkan oleh manusia.
Dari janji pemulihan kepada Israel, kita mendapatkan penguatan iman dan pengharapan bahwa kesetiaan Allah dan pengharapan yang Dia janjikan untuk keselamatan bagi umat manusia melalui umat Israel telah dipenuhinya melalui karya agung Yesus Kristus yang menderita sengsara, mati, dan bangkit. Dan janji pemeliharaan dan perlindungannya memberikan pengharapan kepada kita umatnya dalam segala situasi, tersulit sekalipun untuk melangkah maju. NKB 143, janji yang manis. Janji yang manis kau tak lupakan, tak terombang ambing lagi jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Kau tidakkan aku lupakan, aku memimpimu, aku membimbingmu. Kau tidakkan aku lupakan, penolongmu yang telah teguh. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur karena perjanjian-Mu yang Bapa sendiri ikat dan Bapa penuhi, janji yang manis yang membawa keselamatan bagi manusia telah Tuhan wujud nyatakan di dalam Yesus Kristus yang datang dari keturunan Israel. Kami percaya janji itu telah Tuhan penuhi dan memberi gambaran pengharapan yang pasti bagi kami hari ini untuk kami berani melakukan untuk setia kepada-Mu ya Allah. Tuntun kami ya Allah untuk kami terus berada di dalam karya selamat. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.